Anggaran lem Aibo dan parfum DPR sampai miliaran, berikut daftar pengadaan nyeleneh pemerintah yang bikin Menko pusing. Belum selesai dengan persoalan penghasilan gemuk PNS Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani dibuat tambah pusing dengan daftar anggaran nyeleneh. Baru-baru ini, Sri Mulyani keheranan mengetahui biaya perbaikan pagar puskesmas masuk dalam anggaran penanganan stunting. Faktanya, kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah beberapa kali memasukkan anggaran nyeleneh. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berupa menggunakan sumber daya terbatas, yakni APBN untuk hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menggunakan APBN sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Namun, masih ditemukan beberapa kementerian atau lembaga yang mengajukan anggaran nyeleneh. Berikut 7 diantaranya. 1. Pagar puskesmas untuk penanganan stunting. Menkes Sri Mulyani mengatakan saat rapat tentang peran pemerintah mengatasi stunting dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenke, Luki Alfirman, terungkap total anggaran 77 triliun untuk penanganan stunting harus tercecer ke dalam 283 sub kegiatan pemerintah daerah. Ia mengatakan subkegiatan nomor 2 paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi yang anggarannya 240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil. Item yang betul-betul untuk bayi stunting yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya 34 triliun. Bayangkan yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan termasuk ganti pagar puskesmas masuk dalam kategori stunting, ungkapnya. Bagaimana birokrasi tidak self-serving hanya untuk sekedar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada dalam perekonomian dan bangsa kita. Imbuhnya. 2. Motor trail revolusi mental. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan memang ada keanehan dalam anggaran yang diajukan beberapa kementerian atau lembaga. Hal itu diketahui saat ia pertama kali masuk Bappenas dan menguji aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran atau KRISMA di kementeriannya. Saat itu, Suharso menemukan anggaran lucu revolusi mental. Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental. Saya bilang ini lucu juga ini. Coba di zoom, begitu di zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi, sindir Suharso. 3. Anggaran parfum DPR 2,3 miliar. Pada 2015 lalu anggaran negara untuk belanja umum DPR menjadi sorotan. Pasalnya, pengadaan pengharum ruangan saja menelan dana hampir 2,3 miliar alias meningkat dari anggaran tahun sebelumnya senilai 1,07 miliar. Saat itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Kadafi menyebut anggaran pewangi ruangan pada 2013 hanya 553 juta. Dengan kata lain, anggaran pewangi ruangan DPR itu sangat bengkak. CBA menilai kenaikan anggaran tersebut sangat besar dan dianggap tidak wajar karena ruang anggota dewan tidak bertambah banyak. Jadi rata-rata kenaikan anggaran untuk pewangi ruangan DPR sekitar 100% per tahun tidak rasional. Sesal Ucok. 4. Perawatan rusa 650 juta per tahun. Selain menyoroti anggaran parfum DPR yang membengkak sekitar 100% per tahun, CBA juga mengkritik anggaran untuk biaya perawatan rusa yang menembus 650 juta per tahun. Anggaran untuk perawatan rusa juga besar sekali, 650 juta per tahun, kritik Ucok. Selain CBA, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, FITRA, juga mengkritik anggaran tidak rasional DPR terkait perawatan rusa. Fitra mengatakan uang untuk pakan dan perawatan 58 rusa mencapai 419 juta pada 2016. Rincian takaran makan rusa tersebut yakni berupa ubi jalar dan wortel masing-masing 2 ember besar, 1 ember sedang kangkung, serta 5 karung rumput yang diberikan 2 kali sehari. 5. Anggaran ganti gorden rumah dinas dan aspal parlemen. Tahun lalu, Sekretariat Jenderal Setjen DPR menetapkan alokasi anggaran lebih dari 59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan dan pengaspalan baru di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rinciannya, anggaran sebanyak 48,7 miliar untuk pergantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara itu, 11 miliar sisanya untuk aspal baru di Komplek Parlemen. Namun, tender tersebut khususnya pengadaan gorden rumah dinas DPR menjadi polemik dan menuai kritik netizen. Saat itu, DPR menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender dengan nilai tawaran 43, miliar, padahal ada 2 perusahaan lain yang mengajukan harga lebih murah.
Sekjen DPR Indra Iskandar menerangkan bahwa gorden, vitrase, dan blin yang digunakan saat ini di rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang pada 2010. Ia mengatakan 3 komponen di rumah dinas anggota dewan tersebut kondisinya sudah lapuk dan rusak. Namun, pada akhirnya Ketua Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya membatalkan dan memutuskan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden tersebut. 6. Cetak kalender DPR 955 juta. DPR melelang proyek pengadaan kalender sejumlah 955 juta dari anggaran APBN 2022. Tender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022 dan diberi nama pencetakan kalender DPR RI dengan kode 739087. Kontrak tersebut berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Adapun lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi. Peneliti Formapi, Lukius Karus, meminta proyek kalender ini dihentikan atau dikurangi anggarannya. Setelah digempur kritik, tender ini dibatalkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Ia mengatakan keputusan pembatalan tender tersebut diketok pada 29 Agustus 2022. 2 hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya, kata Indra pada 31 Agustus 2022. 7. Lem Aibon 82,8 miliar. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengucurkan anggaran sebesar 82,8 miliar untuk membeli lem Aibon. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara KUA PPAS 2020. Anggaran itu dimasukkan ke dalam input rencana kerja UKPD atau SKPD hasil forum penajaman 2020 di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Rinciannya, komponen yang disertakan adalah lem Aibon dengan biaya satuan sebesar 180.000 untuk 37.500 orang selama 12 bulan. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan Menkes Sri Mulyani sampai turun tangan menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri untuk mengecek lebih lanjut tujuan pembelian lem Aibon tersebut. Pada akhirnya, Pemprov DKI memastikan anggaran lem Aibon tersebut tidak lolos dan direvisi. Mimin gak kebayang pusingnya jadi Ibu Sri Mulyani.